Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Awalia, NIM 857246813. Di sini saya akan memenuhi tugas inovasi pembelajaran, yaitu membuat laporan atau makalah, analisis dan perancangan difusi inovasi automated online proctoring. Bab 1 adanya pendahuluan, yaitu perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, termasuk dalam sistem evaluasi pembelajaran. Salah satu inovasi yang berkembang adalah automated online proctoring, yaitu sistem pengawasan ujian daring berbasis teknologi otomatis. Sistem ini digunakan untuk menjaga kejujuran dan integritas akademik selama pelaksanaan ujian online. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang yaitu pelaksanaan ujian secara daring sering menghadapi tantangan seperti kecurangan akademik, kurangnya pengawasan, serta keterbatasan pengawas manusia. Oleh karena itu, diperlukan inovasi yang mampu membantu proses pengawasan secara efektif dan efisien. Automated online proctoring hadir sebagai solusi dengan memanfaatkan kecerdasan bantuan buatan kamera, mikrofon, dan analisis perilaku peserta ujian. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan automated online proctoring? Yang kedua, bagaimana sistem automated online proctoring bekerja? Yang ketiga, apa manfaat penggunaan sistem tersebut dalam dunia pendidikan? Dan yang keempat, bagaimana proses difusi inovasi automated online proctoring di lingkungan universitas? Selanjutnya 1.3 ada tujuan penulis. Tujuan penulis yaitu dapat menjelaskan pengertian automated online proctoring. Yang kedua, mendeskripsikan cara kerja sistem automated online proctoring. Yang ketiga yaitu mengetahui manfaat sistem dalam menjaga integritas akademik. Dan yang keempat, menganalisis dan merancang difusi inovasi automated online proctoring. Selanjutnya bab 2 ada pembahasan. Automated online proctoring merupakan sistem pengawasan ujian daring yang menggunakan teknologi otomatis untuk memantau peserta selama ujian berlangsung. Sistem ini dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan seperti membuka aplikasi lain, adanya suara tambahan, atau gerakan yang tidak wajar. 2.1 yaitu cara kerja automated online proctoring. Sistem bekerja dengan mengaktifkan kamera dan mikrofon perangkat peserta ujian. Teknologi kecerdasan buatan akan menganalisis perilaku peserta selama ujian berlangsung. Data yang dipantau meliputi gerakan mata, suara, aktivitas layar, hingga keberadaan orang lain di sekitar peserta. Jika ditemukan aktivitas mencurigakan, sistem akan memberikan peringatan atau laporan kepada pengawas. Selanjutnya 2.2 manfaat automated online proctoring. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya itu yang pertama, membantu menjaga kejujuran dan integritas akademik. Dan yang kedua, mengurangi peluang terjadinya kecurangan saat ujian. Yang ketiga, mempermudah pengawasan ujian jarak jauh. Dan yang keempat, menghemat waktu dan tenaga pengawas. Dan yang kelima yaitu mendukung pelaksanaan pembelajaran daring yang lebih efektif. 2.3 yaitu tantangan penggunaan sistem. Walaupun memiliki banyak manfaat, penggunaan automated online proctoring juga menghadapi beberapa tantangan seperti
seperti masalah privasi data, keterbatasan akses internet, serta kemungkinan kesalahan deteksi oleh sistem otomatis. Bab yang ketiga yaitu analisis difusi inovasi. Difusi inovasi adalah proses penyebaran suatu inovasi kepada individu atau kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan, automated online proctoring termasuk inovasi teknologi yang memerlukan penerimaan dari mahasiswa, dosen, dan institusi pendidikan. 3.1 yaitu tahapan difusi inovasi. 1. Knowledge atau pengetahuan. Universitas memperkenalkan sistem kepada mahasiswa dan dosen. Yang kedua, adanya persuasion atau persuasif. Penggunaan mulai memahami manfaat sistem. Yang ketiga, adanya decision atau keputusan, yaitu institusi memutuskan untuk menerapkan sistem. Yang keempat, ada implementasi. Implementasi yaitu sistem digunakan dalam pelaksanaan ujian. Yang kelima, ada confirmation atau konfirmasi. Evaluasi dilakukan untuk melihat efektivitas penggunaan sistem. Selanjutnya 3.2 yaitu faktor pendukung difusi inovasi. Faktor pendukung difusi inovasi ada 4. Yang pertama, kemajuan teknologi digital. Yang kedua, kebutuhan pengawasan ujian daring. Yang ketiga, dukungan pihak universitas. Dan yang keempat yaitu kemudahan penggunaan sistem. 3.3 yaitu faktor penghambat difusi inovasi. 1. Kekhawatiran terhadap privasi mahasiswa. Kedua, keterbatasan perangkat dan jaringan internet. Yang ketiga, kurangnya pemahaman penggunaan terhadap sistem. Bab keempat yaitu perancangan difusi inovasi. Perancangan difusi inovasi dilakukan agar penerapan automated online proctoring dapat diterima dengan baik oleh seluruh pihak di lingkungan pendidikan. Strategi perancangannya, bagaimana strateginya? Yaitu yang pertama, sosialisasi kepada mahasiswa dan dosen mengenai fungsi dan manfaat sistem. Yang kedua, pelatihan penggunaan sistem sebelum ujian dilaksanakan. Yang ketiga, penyediaan panduan penggunaan yang mudah dipahami. Dan yang keempat yaitu menjamin keamanan dan kerahasiaan data pengguna. Dan yang kelima, melakukan evaluasi dan perbaikan sistem secara berkala. Selanjutnya ada 4.2 yaitu perlindungan privasi mahasiswa. Universitas perlu memastikan bahwa data mahasiswa yang dikumpulkan selama ujian hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Data juga harus disimpan secara aman dan tidak disebarluaskan tanpa izin pengguna. Bab kelima yaitu penutup. Automated online proctoring merupakan inovasi teknologi yang membantu pengawasan ujian daring secara otomatis. Sistem memberikan banyak manfaat dalam menjaga integritas akademik dan mendukung pembelajaran digital, namun penerapannya juga perlu memperhatikan aspek privasi, kesiapan teknologi, dan pemahaman penggunaan dengan strategi difusi inovasi yang tepat. Sistem ini dapat diterapkan secara efektif dan efisien di lingkungan pendidik. Selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka yang pertama yaitu menurut Rogers E.M. tahun 2003, Diffusion of Innovation New York Free Press. Yang kedua yaitu jurnal dan artikel pendidikan mengenai sistem proctoring online. Yang ketiga yaitu sumber referensi teknologi pembelajaran daring.
Sekian pemaparan presentasi makalah dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.